Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan Injil dan membawakan renungan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal yang sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tuhan adalah pintu kehidupan. Demikian judul renungan yang akan saya bawakan dalam bacaan Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Kita berada dalam situasi krisis atau situasi batas, entah itu karena kekurangan diri, entah itu serangan penyakit COVID-19, entah karena musuh yang iri hati dan serangan kita. Kita membutuhkan benteng dan seorang yang patut diandalkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Ester mengalami hal itu dan yang menjadi benteng dan orang andalannya adalah Tuhan sendiri. Hanya kepada Tuhan Ester menyampaikan keluh kesah dan permintaannya. Ia memohon kepada keajaiban bagi dirinya dan memohon agar musuhnya berubah hati. Hanya kepada Tuhan kita meminta dan mencari, dan Tuhan adalah pintu kehidupan yang harus diketuk setiap kali. Ester telah membuktikan hal itu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus menegaskan hal yang sama dalam bacaan Injil. Tuhan adalah Dia yang selalu memberi kepada yang meminta dan memohon. Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka yang mencari dan selalu membuka pintu kepada mereka yang mengetuk. Dia adalah Bapa yang baik hati dan mau supaya kita anak-anaknya tidak berkurang dalam hidup. Dia juga menghendaki agar kita menjadi orang baik dan benar. Salah satu contohnya adalah ingin akan hal-hal baik yang terjadi pada diri sendiri kita, juga ingin agar hal itu terjadi pada orang lain. Dengan itu, kita sadar bahwa meminta, mencari, dan mengetuk juga dibarengi dengan cinta yang universal atau biasanya bilang cinta yang umum.
membagi diri dengan orang lain, menjadi bahan. Demikian judul renungan yang saya bawakan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.